warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya senantiasa diberikan rahmat, hidayah, serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mohon maaf Buya, saya hamba Allah dari Demak mau bertanya. Saya sangat gelisah Buya. Dalam tugas akhir saya berbohong untuk sebagian data yang saya cantumkan. Saya sangat merasa bersalah akan hal tersebut, dan karena hal tersebut saya telah membohongi dosen pembimbing dan penguji saya. Saya takut apabila bicara jujur kepada dosen saya akan berakibat kemarahan yang luar biasa Buya. Saya telah bertaubat atas kelakuan yang saya perbuat dan mendoakan dosen yang saya bohongi agar diampuni dosa-dosanya serta dipermudah segala urusannya Buya. Tetapi hati ini selalu gelisah dan saya sangat menyesali perbuatan tersebut. Mohon pencerahannya Buya, apakah langkah yang saya lakukan sudah benar dan apa langkah yang harus saya lakukan selanjutnya? Apabila Buya berkenan untuk memberikan saya pencerahan, saya sangat berterima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebaik-baik orang itu yang menyadari kalau dia pernah bersalah dan menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang membahayakan di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Itu sudah sangat cukup, itulah iman. Ada orang berbohong dengan dosanya sudah nggak pernah ragu, mulai dari data penulisan, ada kan sekarang ada nulis apa, kalau skripsi, tesis, disertasi, semuanya. Ini juga perlu kejujuran, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar. Dia harus dalam penulisannya ada maksud, kalau nakal call itu adalah harus benar, bukan berbohong, nggak ada di kitabnya, disebutkan ada di kitabnya, berbohong hanya sekedar biar lulus, itu adalah ya namanya nggak amanat secara ilmiah. Ya nggak boleh, itu adalah sifat jelek, ya dosa tentu. Dan itu lebih besar lagi kalau masalah ilmiah, itu adalah dosa besar karena amanat ilmu. Termasuk Anda juga membohongi dosen Anda, ada dosa. Anda dosa. Cuman ingat, Allah kan Maha Pengampun. Anda harus menyesal. Gimana caranya? Secara umum, kalau kita berbohong kepada seseorang, tobat kita pertama adalah kita berjanji untuk tidak mengulang kebohongan tersebut. Dengan siapapun, bukan dengan orang itu saja, dengan siapapun. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kebohongan cara setelah menyesal dan bertobat, apakah harus disampaikan atau tidak? Ini ada dua model. Jika di dalam kita menyampaikan kepada orang tersebut membahayakan kita dan juga tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut, maka nggak perlu disampaikan. Tapi kalau menyampaikan itu adalah tidak membahayakan di kita, kemudian setelah itu kalau tidak disampaikan membahayakan kepada orang tersebut, maka kita harus segera ngomong. Kita harus segera ngomong kalau kita membohongi dia, biar dia tidak berlanjut mengikuti kebohongan kita. Sederhananya begini, kita nyerumuskan orang jalan. Pak, jalan ini enak Pak, bagus. Mana nomor teleponnya, nanti saya pandu. Tak tahunya kita terkira, astagfirullah, ini kan saya cerumuskan jalan kemana. Langsung stop, Pak, tolong balik, saya bohong. Nah, ini karena apa? Di dalam kita memberitahu ada kemaslahatan untuk mereka. Tapi kalau nggak ada maslahat untuk dia, bahkan mungkin nggak ada maslahatnya. Kalau kita memberitahu nggak ada tambahan kebaikan, dan juga bagi Anda mungkin jadi tidak nyaman, diam saja, tidak perlu sampaikan. Misalnya apa? Anda berbohong, misalnya data apakah waktu itu, asalkan tidak ada hubungannya dengan masalah ilmiah. Misalnya kamu sudah lakukan ini semuanya nak, kamu sudah survei semuanya. Sudah Pak, benar, sudah. Padahal enggak. Sudah, nggak usah ngomong, tobat aja deh, sesel. Karena kita sampaikan tidak survei, ya sudah diteken sama rektor, sudah lulus kuliahnya, ditarik juga nggak mungkin, dan tidak ada maslahatnya, tidak ada madharatnya, nggak ada bahayanya juga. Survei nggak ada urusan dengan selembar kertas. Jadi gitu. Maka jika kebohongan kita ini akan membahayakan orang, maka wajib kita beritahu. Itu saja sederhananya. Jika ternyata tidak membahayakan siapapun, ya sudahlah, tobat, pokoknya berjanji tidak mengulangi lagi. Selesai. Membahayakan secara ilmiah atau fisik, ilmiah itu kan luas masalah keimanan dan akidah. Ini seperti itu. Jadi nggak boleh berdusta. Bahkan nih, ini masalah berdosa, berbohong ini ini terjadi juga pada orang-orang dulu. Pendusta hadis ada berbohong. Lah kalau pendusta hadis gimana tobatnya? Ngomong, hadis ini saya ngarang, saya berdusta.
Kalau ngomong begitu membahayakan dia, maka ya jangan ngomong, sebutkan saja bahwasanya hadis ini, misalnya naudzubillah, seorang meriwayatkan satu hadis, dulu kan ada, karena melihat Al-Quran itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang, sehingga dia menyusun hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Ya, makanya rindu kepada Allah tapi nggak dibekali ilmu, ya begini, makanya menjadi pendusta hadis, pemalsu hadis dari kalangan ahli Quran, cerita tentang keutamaan Quran, berdusta. Nah, tobatnya gimana? Ada dua, dia menyatakan saya pendusta, tapi resikonya akan dia ditinggalkan oleh orang. Kalau sudah tobat kan bisa baik. Akan tapi mungkin dia masih ingin punya, merawat santri dan sebagainya, cukup tobatnya adalah menulis kembali bahwasanya hadis yang saya sebutkan ini ternyata adalah hadis palsu semuanya, bukan dia yang memalsukan. Nggak usah ngomong begitu. Ini adalah hadis palsu semuanya, jangan diikuti. Dan saya mengambil dari sini salah, selesai. Gitu. Karena apa? Harga dirinya juga perlu dijaga. Kalau bertobat itu pun ternyata harus ada aturan dan cara mainnya agar dia tidak berat di dalam bertobat. Kalau setelah itu dikucilkan, dijauhkan dari, dia susah tobatnya nanti. Jadi seperti itu. Intinya apa? Jika Anda diam dalam kebohongan Anda membahayakan orang lain, maka Anda wajib segera memberitahu kalau Anda ingin tobat. Tapi jika tidak membahayakan orang lain, sudah cukup. Tidak ada yang madhar, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang tersakiti dalam dusta itu, maka cukup Anda mohon ampun kepada Allah dan selesai. Wallahu a'lam bishawab.